Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa di rumah, masih kembali tentunya dan terima kasih banyak masih bersama kami di Mutara Kalbu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan tema kita mengenai ciri-ciri orang munafik bersama dengan narasumber kita ada Ibu Ustazah Yusnelma Eka ya, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Pila Surabaya. Nah, kita akan kembali tentunya untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di TVRI Bengkulu untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiyati. Yang ingin saya tanyakan mengenai yang munafik amali ya. Ya. Itu kadang begini. Kita di keseharian ini kita punya teman dan kita tuh tahu pernah masih gini, apa yang dibilang itu adalah suatu kebohongan. Terus gimana cara kita itu untuk apa, kita langsung negur atau bagaimana gitu. Nanti kalau kita langsung tegur, kamu ini apa macam-macam gitu ya. Nah, terus kadangan di keseharian juga yang kita rasakan ada gini. Terus apa ya, kita ini merasa saya ini seolah-olah tidak tahu bahwa kawan itu berbohong gitu kan. Nah, apakah kita juga termasuk orang munafik gitu loh, maksudnya gitu kan? Enggak, misalnya saya tahu dia tuh bohong dengan si A gitu kan. Terus kita ini seolah-olah nggak tahu gitu, seolah-olah menutupin gitu loh bahwa dia itu berbohong. Apakah kita termasuk juga orang munafik gitu? Oke, terima kasih Ustazah, mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, langsung saja dijawab pertanyaannya. Mengenai orang yang berbohong ya, apakah dia masuk dalam kategori munafik ya? Gitu. Ketika yang kita pahami dari hadis tadi Ibu Yati ya, Yati mengenai dusta ya, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jadi ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, ketika dipercaya dia berkhianat. Ini berat ya hadisnya sebenarnya. Ini menyentuh kita semua. Apakah kita misalnya secara tidak langsung kita pasti kita pernah melakukan hal tersebut kan Ibu ya, melakukan sifat perbuatan-perbuatan nifak ini. Namun ketika kita tahu kalau itu adalah nifak, kita harus sadar dan kita harus langsung bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Langsung istighfar, langsung taubat dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, syarat taubat seperti itu kan Ibu, ketika kita mengetahui kalau itu adalah dosa perbuatan, kita harus segera mengakui kesalahan kita istighfar, minta ampun pada Allah dan berjanji untuk tidak melakukannya semampu kita, agar kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi semaksimal mungkin ya, bukan seminimalnya tapi semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini adalah dari syarat diterimanya taubat. Nah, apakah kategori orang yang berbohong dia masuk dalam kategori munafik gitu? Berbohong tadi kan disebutkan bahwasanya orang yang berbicara namun dia berbohong, berdusta, dia tahu misalnya ini nggak baik tetapi dia masih berdusta dan dia terus menerus dalam kedustaannya, itu akan menyebabkan munafikan yang besar dalam dirinya gitu. Itu akan menumpuk sifat munafiknya, dan orang yang selalu melakukan sifat nifak, sifat yang istilahnya munafik ini yang berbeda di zahir dan di batinnya, ini akan terus bisa terhalang dari rahmat Allah, dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mau gitu? Enggak kan Ibu ya, dan pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai Allah menutupi hati kita karena sifat nifak kita tadi. Oke, 1 kali 2 kali gitu Allah kita berusaha untuk meninggalkannya, tapi ketika terus menerus kita terlena dalam kemunafikan, itu akan menutupi pintu hidayah untuk kita, untuk kebaikan untuk kita, dan kita akan terus terombang-ambing terombang-ambing sehingga akan menambah sakit-sakit dalam hati kita. Nah, ini adalah kategori munafik amali. Nah, jadi segera untuk bertaubat.
Masya Allah. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Perum Surabaya. Ada? Oh boleh, silakan ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah KB, Bu Ustazah. Kita ketahui bahwa salah satu program pemerintah itu kan KB. Iya. Ada suntik, ada pil, ada steril. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah, apakah kalau dilihat dari kacamata agama, apakah KB itu haram atau halal? Baik steril, suntik, ataupun yang lainnya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di luar tema ya Ustazah ya, tapi nggak apa-apa, yang jelas kita akan mencoba untuk menjawabnya. Silakan. Kami termasuk kemana nih? Boleh silakan dijelaskan. Halal atau haram ya? Oke. KB ini kita pahami dulu pengertian KB. Ini kalau ada orang tepatnya kesehatan ya. KB ini membatasi jarak ya, membatasi jarak kehamilan, yang bukan berarti kita bukan berarti kita untuk mencegah kehamilan, bukan kan, membatasi kehamilan, jaraknya seperti itu. Jika kita niatkan untuk membatasi, ibu-ibu pahami dulu bahwasanya innamal a'malu binniat. Sungguhnya segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya, apapun itu. Kita mau sholat, niatnya kita lillahi ta'ala, pahala ibadah. Tapi ketika kita sholat niatnya ria untuk dilihat orang, nah inilah munafik. Orang munafik itu dia sholat, hatinya tuh enggan, malas sebenarnya, capek. Tapi ingin dilihat. Tapi ingin dilihat, tapi malu ada orang, ada nggak enak atau nggak enakan gitu. Itulah munafik. Itu akan memunculkan sifat munafik yang terus menerus. Nah, tapi jika lillahi ta'ala, nah tadi kembali ke KB tadi, karena tujuannya baik, misalnya untuk membatasi jarak, bukan membatasi, untuk mencegah, memberi jarak ya, anak pertama misalnya anak kedua, agar misalnya tahu ya kehidupan sekarang perekonomian luar biasa, Kak Fahmi ya, ibu semua dan pemirsa, mungkin agak berat kita batasi jarak kelahiran itu diperbolehkan, tergantung niatnya, diperbolehkan oleh agama. Tetapi kalau niatnya beda lagi, misalnya untuk nggak mau hamil atau apa, nah itu yang jadi permasalahannya, menjadi haram. Segala suatu perbuatan segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya, tujuannya untuk apa. Saya KB. Terus kalau bagaimana dengan steril, Ustaz? Steril itu mungkin diangkat ya. Sekarang ini kan banyak yang ibu-ibu steril gitu Ustaz, karena mungkin mereka takut melahirkan lagi. Apakah itu berdosa atau tidak, Ustaz? Ya. Nah, kan steril ini saya mengangkat ya, mengangkat rahim ya Ibu ya. Nutup. Iya, ditutup. Nah, saya paham. Steril ini jadi dia ketika dia menutup, jadi untuk otomatis kehamilan tidak bisa lagi ya. Nah, ini lihat dulu sikonnya, lihat kondisinya. Kita nggak bisa balik-balik lagi. Islam itu sebenarnya mudah Bu Ibu, dan tapi tidak juga untuk dimudahkan. Islam itu yasir wala tu'asir. Maksudnya yasir wala usrun. Islam itu mudah dan tapi Islam itu mudah dan tidak sulit, tetapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Nah, lihat dulu ketujuannya. Tujuannya dia steril apa? Terus apakah faktor penyebab misalnya dari dokter sarankan untuk steril, misalnya ada penyakit atau karena udah tua atau tua sekali berbahaya untuk kondisinya, itu diperbolehkan. Tetapi ketika steril tujuannya tadi nggak mau hamil, tapi dia masih muda ataupun misalnya dia mungkin belum 70 atau 60 tapi dia udah steril tujuan karena takut alasan rezeki. Rezeki kan di tangan Allah Subhanahu wa taala kan. Ada yang benar dikatakan bahwasanya anak itu pembawa rezeki. Iya, anak punya rezekinya masing-masing. Jadi tidak boleh dengan tujuan karena takut melahirkan, takut nanti rezekinya sulit. Enggak. Tapi rezeki hamil, bahwasanya rezeki tersebut udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang lahir ke dunia itu dia membawa rezekinya masing-masing. Baik, itu dia untuk penjelasannya. Semoga diterima dan juga bermanfaat. Kita akan jadikan terlebih dahulu pemirsa dan juga ibu yang ada di studio. Tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.